Hadirin yang berbahagia, selamat datang di dalam acara Open House Sekolah Kristen Calvin tahun 2022. Saya mengundang untuk setiap Bapak Ibu, para siswa dan guru yang masih ada di luar, boleh segera bergabung ke dalam, karena kita akan segera memulai acara kita. Sungguh suatu sukacita dan anugerah Tuhan ketika kita melewati pandemi selama 2 tahun yang lalu, dan pada hari ini, pagi yang indah ini kita bisa berkumpul bersama secara fisik dan tatap muka. Saya juga menyambut dengan hangat untuk hadirin yang datang dalam rangka sedang mempertimbangkan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Kiranya ketika pintu yang terbuka ini, melalui acara, pementasan seni, pameran, dan segala informasi yang kami berikan, bisa membantu Bapak Ibu di dalam memutuskan keputusan yang terbaik, di dalam memilih institusi pendidikan untuk putra-putri Bapak Ibu. Kita akan memulai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita semua untuk boleh berdiri, kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ketika topangan tangan Tuhan yang kuat, kasih karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, boleh menyampaikan kami pada waktu yang indah ini. Setelah kami boleh melewati waktu yang tidak mudah, di dalam 2 terakhir pandemi ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, ketika orang tua, guru, siswa, dan setiap hadirin yang boleh hadir pada pagi hari ini boleh bersatu secara fisik. Kami boleh berada sebagai satu komunitas sekolah Kristen Calvin. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang boleh senantiasa menjaga kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui sekolah ini sungguh boleh nyata melalui pesan yang disampaikan dalam seluruh rangkaian acara ini, baik melalui pementasan seni, pameran, dan segala informasi yang diberikan oleh tim guru. Dan kiranya ya Tuhan, lebih banyak lagi murid-murid, siswa-siswa yang boleh dididik di dalam sekolah ini, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam karakter, kerohanian, dan juga keilmuan, dan boleh belajar untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Tema yang diangkat pada Open House 2022 ini adalah perjalanan baru. Tentu kita bertanya, ada apa dengan perjalanan baru ini? Mau kemana perjalanan ini? Dan mengapa perlu perjalanan baru? Semua hal ini akan coba dijawab melalui pesan penting yang akan disampaikan melalui pementasan seni dan juga segala pameran karya anak-anak yang nanti Bapak Ibu bisa lihat setelah acara pementasan seni ini. Adapun pementasan seni ini akan terdiri dari 2 bagian. Setiap unit dari SD, SMP, dan SMA akan mementaskan acara yang sudah dipersiapkan. Dan setelah pementasan seni ini, nanti akan ada acara pameran, bazar, dan informasi di setiap ruangan, baik TK, SD, SMP, dan SMA yang sudah dipersiapkan. Kita akan masuk ke dalam rangkaian acara yang pertama, dan acara yang pertama akan dimulai dengan kita boleh menyaksikan sebuah video profil sekolah Kristen Calvin. Selamat menyaksikan. Sekolah Kristen Calvin yang didirikan oleh Pendeta Stephen Tong berusaha mendidik siswa secara utuh, baik dari aspek akademik hingga pembentukan karakter Kristiani.
Profil lulusan SMA Kristen Calvin adalah untuk membentuk peserta didik memiliki integritas dan mampu berpikir kritis dan berkarya di dunia kampus dan kerja. Mentoring yang kami kerjakan adalah salah satu upaya untuk membimbing dan melatih siswa di dalam proyek dan bimbingan karir. Diharapkan melalui mentoring ini bisa mempersiapkan mereka di dalam berkarya. Semua pengetahuan yang diajarkan di Sekolah Kristen Calvin disampaikan dengan mendasarkan diri pada perspektif iman Kristen. Dalam zaman pencerahan, sekulerisme, terjadi pemisahan tajam antara iman dan ilmu. Ini disebut dualisme. Di SKC kita mengajak anak-anak untuk melihat ciptaan dan seluruh kehidupan dari komitmen mereka terhadap kitab suci. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan dan adanya perkembangan dunia yang semakin mengglobal akibat disrupsi teknologi, semakin menuntut Sekolah Kristen Calvin untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Kami menekankan pembelajaran kolaboratif karena sebagai gambar Allah kita patut bekerja sama dan saling melengkapi. Bukan menjadi tidak mandiri, tapi saling mengisi untuk kemajuan bersama. Melalui proyek, tugas kelompok, studi kasus, dan diskusi, siswa dan guru saling belajar bersama. Untuk tetap tanggap menghadapi zaman, para siswa perlu diajak untuk berpikir kritis namun dengan penuh hikmat. Kenal alam tapi tidak mengenal diri. Menguasai banyak hal tapi gagal menguasai diri. Maka cerdas intelektual tidak cukup. Perlu kecerdasan eksistensial. Selain berpikir meluas, siswa perlu dibiasakan berpikir reflektif dan mendalam. Kehidupan juga tak lepas dari berbagai permasalahan yang ada. Karena itu, Sekolah Kristen Calvin berusaha mengenal para siswa melalui berbagai pendekatan konseling. Kami melengkapi guru-guru dengan prinsip konseling yang biblikal. Secara khusus, wali kelas mengonseling setiap siswa untuk berelasi, mengenal, dan mengembalakan mereka. Melalui konseling, para siswa diarahkan untuk dapat belajar menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan melalui setiap pergumulan mereka. Panggilan setiap orang percaya untuk menjadi murid Kristus menuntut para guru dan staf di Sekolah Kristen Calvin untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan diri. Guru yang baik adalah pembelajar yang baik. Selain perpustakaan 30.000 buku, SKC menyediakan banyak fasilitas bagi guru untuk bertumbuh dan belajar. Pelatihan pendidikan, retret, persekutuan doa, mentoring, bahkan kesempatan studi lanjut. Pendidikan siswa adalah tanggung jawab utama orang tua. Sebagai partner orang tua, Sekolah Kristen Calvin juga terus membekali orang tua dengan prinsip-prinsip pengasuhan anak yang alkitabiah. Relasi guru dan orang tua adalah partnership. Itu sebabnya guru dan orang tua perlu belajar bersama-sama. Dari awal Sekolah Kristen Calvin berdiri tahun 2008, langsung dimulai seminar orang tua dan guru setiap bulan sampai sekarang. Agar visi misi dan tujuan pendidikan Sekolah Kristen Calvin sama-sama ditangkap dan dijalankan. Sebagai bagian dari gereja, Sekolah Kristen Calvin terus membangun komunitas yang memberikan ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan berelasi sebagai keluarga. Sekolah Kristen Calvin, sekolah kehidupan. Yes! Seneng banget nih kelihatannya. Ada apa nih? Aduh Kal, masa kamu nggak tahu? Apa? Kita udah mau masuk masa liburan Kal. Oh, bener juga. Terus selama liburan ini, kamu mau kemana? Tapi sebelum kita pergi, kita liburan berapa lama Kal? Bentar. Aku cek dulu ya. Oke. Liburan kita kali ini 3 minggu. 3 minggu? Iya. Wow, lumayan sih. Kalau 3 minggu, kita enaknya kemana sih? Kalau kamu maunya kemana? Kalau aku pengennya ke sana. Tapi pengen ke sana juga.
Kayaknya ke sana lebih enak sih. Tapi ke sana aja deh. Ke situ atau ke situ? Ben, tinggal nentuin aja mau kemana. Jangan tunjuk ke sana, ke sana, ke sana. Susah banget sih tinggal nentuin mau pergi kemana. Gini Kal, aku tuh sebenarnya bingung mau kemana. Soalnya aku pengen kita kayak keliling dunia. Karena aku pengen kita melihat banyak manusia-manusia yang beragam dengan kebudayaan yang sangat unik banget Kal. Oke, karena kamu teman terbaikku, aku akan ajak kamu keliling dunia. Mau gak? Mau banget dong. Oke. Tapi apa lagi sih, Ben? kita perginya pakai apa? Tenang, tinggal pilih. Mau naik kapal, Kapal? pesawat, Pesawat? unta, Unta? atau kamu punya alternatif lain? Babi hutan? Ya. Ben, yang bener aja. Masa naik babi hutan? Gini aja deh, kita naik pesawat aja, biar lebih cepet. Oke deh, kita naik pesawat aja. Oke. Biar kamu gak marah-marah terus. Tapi persinggahan terakhirnya mau di mana? Eropa. Eropa? Kenapa harus Eropa? Kal, kita itu udah keliling dunia, kita udah ngunjungin banyak tempat. Terus aku pengen kita kayak santai, diam di satu tempat sambil nikmatin pemandangan yang bagus banget. Sambil kita dengerin musik klasik, biar kita ikutan relax, Kal. Oke. Karena kamu teman terbaikku, aku akan nurutin permintaan kamu. Yes. Jadi sekarang kita tinggal panggil aja teman-teman kita yang lain buat ikut perjalanan kita. Tapi teman-teman kita di mana? Itu mereka. Oh iya, itu dia. Itu. Itu. Iya, Deng, itu. Iya. Salah lihat tadi. Iya, di situ. Oke. Ayo teman-teman, kita berangkat. Konnichiwa. Ciao.
Gimana Kal pengalaman keliling dunianya? Seru banget kan? Seru banget, Ben. Aduh, Kalista. Ngomongnya seru, tapi mukanya tuh lesu banget. Kenapa Kal? Jalan-jalan keliling dunia kita tuh emang menyenangkan, Ben. Tapi apa? Kayak ada yang hilang gitu di hati aku. Yang hilang? Iya. Paspor kamu nggak hilang kan? Enggak kok, udah dimasukin koper. Kalau bukan paspor, terus apa yang hilang? Apa ya teman-teman? Bener banget, Ben. Aku udah kangen banget balik ke Indonesia. Pengen banget deh cepet-cepet pulang ke Indonesia. Iya bener banget sih Kal. Kita emang udah keliling dunia dan udah waktunya kita untuk balik ke Indonesia. Dan aku sendiri juga sebenarnya kangen banget sama Indonesia. Kalau kalian apa yang dikangenin sama Indonesia? Sate Padang. Selain makanan apa lagi? Yang terpenting adalah Iya nih, Ben. Jadi kangen banget nih sama Papa. Kayaknya kita harus cepet-cepet pulang deh. iya bener banget Kaisa. Ya udah deh, ayo kita pulang. Kalau gitu, ayo kita berlayar ke tanah air.
Akhirnya kita nyampe juga, Kal. Gimana? Liburan kita udah hampir selesai nih. Aduh, Kal. Mukanya masih aja lesu. Kurang apa lagi coba? Kita udah keliling dunia. Kita udah pulang kampung. Kita udah jalan-jalan kemana-mana. Kurang apa lagi? Kayaknya kamu ini susah banget untuk bahagia, Kalista. Gini loh Ben, jalan-jalan keliling dunia kita tuh menyenangkan banget. Pulang kampung juga menyenangkan, tapi aku ngerasa kayak ada yang hilang gitu di hati aku. Ada yang kosong aja gitu. Yang kosong? Aku jadi inget satu lagu deh, Kal. Apa tuh? Oh, the shine of thousand spotlights. Oh, the stars we steal from the night sky. Never be enough. Never be Bukan. Bukan gitu Ben, kekosongan di hati aku tuh bukan karena aku haus kesuksesan kayak di lagu itu. Tapi aku ngerasa jalan-jalan keliling dunia kita ini kan suatu hal yang sementara. Terus emang ada gunanya kita ngejalanin yang sementara? Terus hidup kita tuh harusnya diisi sama apa sih? Karena kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ingat kalau guru kita di sekolah pernah bilang tentang dalam renungannya bahas tentang satu hal, yaitu apa gunanya kita punya seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawanya, Kal. Kalimat itu kena banget sih di hati aku. Artinya keliling dunia itu memang menyenangkan, tapi tanpa disertai dengan proses perjalanan ke dalam diri, itu jadi sia-sia ya Ben? Iya, bener banget, Kaisa. Nah, buat perjalanan ke dalam diri itu, aku emang gak punya alat transportasinya apa. Tapi kamu mau melakukan itu, tujuannya apa? Mau cari apa? Terus mau cari siapa? Menurut aku, kalau aku tahu nih siapa diri aku, siapa aku bisa tahu nih langkah selanjutnya aku harus gimana. Iya, bener banget sih, Kal. Itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak John Calvin. Apa tuh? Isinya kayak gini. Kalau kita mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan. Sebaliknya juga, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal diri kita juga, Kalista. Benar ya, berarti kita harus melibatkan Tuhan dalam proses pencarian diri itu juga ya? Iya, benar banget, Kaisa. Nah, untuk perjalanan ke dalam diri itu juga tadi, guru kita juga pernah bilang kalau Tuhan sudah menyediakan alat anugerah bagi kita semua untuk bisa kita kembali kepada Tuhan. Apa aja tuh? Contohnya seperti keluarga, komunitas orang beriman, seperti gereja dan juga teman-teman yang bisa membantu kita bertumbuh dalam iman. Tapi kayaknya karena kita udah kelamaan libur terus kita udah jalan-jalan, kamu nih kangen sekolah nggak sih, Kalista? Mungkin juga ya, tapi ternyata ketika kita punya komunitas dengan orang-orang beriman itu penting banget ya. Punya persekutuan, ibadah. Karena selama pandemi ini juga kan aku ibadahnya online nih. Aku jadi ngerasa aku jauh dari Tuhan gitu. Iya, bener banget, Kalista. Nah, sekali lagi aku bilang, kita ini emang gak ada gunanya punya seluruh dunia ini di dalam tangan kita, tapi kita kehilangan pemilik dunia itu yang sebenarnya. Nah, Kalista, ayo kita siapkan diri kita untuk memasuki semester yang akan datang sebentar lagi. Oke, ayo Ben. Ayo, Kalista.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ya, itulah persembahan pementasan seni dari putra-putri anak-anak kita, unit SD kelas 1 sampai 6. Ya, sungguh menarik melihat keceriaan mereka, begitu lucu dan manis. Ya, berharap kita terus berdoa untuk mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, para hadirin sekalian, ada yang baru di dalam perjalanan 14 tahun Sekolah Kristen Calvin. Pada tahun ajaran yang baru, 2023 memasuki 2024, Sekolah Kristen Calvin akan membuka satu unit yang baru, yaitu unit KB dan TK. Kita berikan tepuk tangan. Ya, tentu saja ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas sekolah ini. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kita akan menyaksikan pertama, profil dari KB dan TK Sekolah Kristen Calvin, dan dilanjutkan dengan presentasi sharing visi dari Pendeta Ivan Kristiono. Selamat menyaksikan. Tahun 2023, Sekolah Kristen Calvin akan mulai mendirikan KB dan TK Kristen Calvin. Akan seperti apakah KB dan TK Kristen Calvin? Kalau kita mempelajari sejarah, Taman Kanak-kanak dimulai oleh anak seorang pendeta dari Jerman yang bernama Froebel. Froebel lahir pada tahun 1782-an. Froebel adalah seorang anak yang kemudian diasuh oleh pamannya dengan cinta kasih, dan kemudian dia mempunyai gagasan pendidikan yang besar. Dia dipengaruhi oleh dua orang Kristen pula yang besar, yaitu Comenius dan Pestalozzi. Dia mempunyai satu imagery sebuah taman yang luas, di mana anak-anak di situ dirawat dan tumbuh di dalam cinta kasih. Dan metodenya juga banyak dipengaruhi oleh Comenius. Comenius menekankan bahwa anak itu harus dilihat dari usianya. Jadi anak itu bukan orang dewasa yang diminiaturkan. Anak-anak adalah anak-anak. Maka anak-anak mempunyai kebutuhan tersendiri yang khas pada usianya. Misalnya bermain. Anak-anak itu butuh istirahat, anak-anak itu butuh makan, tetapi anak-anak juga membutuhkan permainan. Memang ada permainan yang tidak berguna, tetapi melalui bermain, anak-anak bisa diajak untuk mengeksplorasi dunia. Melalui bermain, anak-anak belajar. Selamat datang di Open House Sekolah Kristen Calvin. Saya akan meng-highlight 4 hal yang dikerjakan di Sekolah Kristen Calvin. Tentu saja apa yang dikerjakan lebih dari itu, tapi pada hari ini saya akan meng-highlight 4 hal. Yang pertama, kami berfokus pada hati. Ini menjadi keunikan dari pendidikan di Sekolah Calvin. Kami bukan berfokus pada apa yang dilakukan anak, pada tindakan anak, tetapi pada hati. Karena tindakan tidak cukup. Saudara-saudara sekalian, misalnya ada anak yang kelihatan baik, rajin mengerjakan PR dengan baik, itu tidak cukup. Karena kita belum mengetahui hatinya seperti apa. Biasanya orang pikir pokoknya kalau anak tidak ada masalah di sekolah, semua baik-baik saja. Tapi itu bukan tujuan kita bertujuan adalah transformasi hati. Maka kalau tujuannya adalah transformasi hati, kebiasaan tidak cukup, lalu kemudian moral juga tidak cukup, sehingga diperlukan firman Tuhan dan diperlukan doa serta kerendahan hati sebagai budaya dari pendidikan. Maka di dalam Sekolah Kristen Calvin, budaya reflektif menjadi penting. Yang kedua, mentoring dan kolaborasi. Mentoring dan kolaborasi karena kita adalah sekelompok orang berdosa yang menerima anugerah. Sehingga kita perlu bertumbuh bersama-sama, bertumbuh di dalam kehidupan yang kudus. Guru menjadi seorang pemimpin, tetapi lebih daripada itu guru adalah seorang mentor. Sehingga proses mentoring dijalankan. Guru senior mementor guru junior, guru mementor murid, murid senior mementor murid yang junior.
sehingga terjadi kolaborasi dan networking. Yang ketiga, liberal education. Liberal education bukan berarti pendidikan sebebas-bebasnya, liberal dalam pengertian pendidikan yang membebaskan. Ini berasal dari tradisi Yunani kuno. Liberal education adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Maka pendidikan bukan hanya mencetak baut bagi industri, bukan hanya mengajari orang keterampilan praktis untuk mencari uang, tetapi pendidikan adalah untuk mendidik manusia sebagai peta teladan Allah. Manusia bukan hanya perlu tahu ilmu praktis untuk cari uang, tapi manusia perlu seni misalnya, keindahan, filsafat, politik, kewarganegaraan, dan hal-hal lain. Maka liberal kurikulum membuka cakrawala pengertian anak seluas-luasnya sebagai manusia. Yang keempat, sekolah kehidupan. Pendidikan di SKC bukan hanya memberikan materi sesuai tuntutan kurikulum, tetapi membekali anak-anak untuk bisa hidup menjalankan kehidupannya sebagai orang percaya. Mereka harus punya identitas yang jelas di tengah-tengah dunia yang sedang banjir informasi. Disebut supernova, ledakan informasi di mana-mana. Sehingga orang-orang menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Untuk bisa hidup di tengah-tengah zaman yang penuh ledakan informasi, seseorang harus kuat, mempunyai pendirian diri, serta jelas identitas. Maka pendidikan integratif diperlukan, integratif antara iman Kristen dan juga pendidikan yang diajarkan di masyarakat. Maka ini menjadi ciri khas daripada sekolah Calvinis di seluruh dunia, yaitu integrasi antara Christian worldview dengan pendidikan yang dipelajari di masyarakat. Kita mendidik anak-anak melihat seluruh ciptaan berdasarkan komitmennya pada kitab suci. Demikian 4 ciri yang saya jelaskan. Nanti saudara di dalam pameran, di dalam percakapan bisa melihat bagaimana ini akan diimplementasikan. Terima kasih.
Semuanya, sebelum kita memulai rapat maha penting di singgasana Silver ini, mari kita beri segala salut hanya kepadanya saja, karena dialah yang paling layak mendapatkannya. Silver kami yang jauh terendah dari semua yang rendah, yang oleh karena itu menjadi yang tertinggi di antara kami. Tidak ada yang lebih hina daripada kau. Silver yang sangat kami takuti dan kami benci sekaligus, yang mengajarkan kami untuk saling membenci sebagai tanda kami pengikutmu. Namamu cemar dan memalukan sekaligus kebanggaan kami. Benar. Meskipun aku lebih suka yang salah, harus kuakui kesaksian kalian sungguh benar. Hari ini kalian aku kumpulkan di singgasanaku, tentu saja. Selain untuk buang-buang waktu kalian, sekaligus untuk membicarakan bagaimana caranya untuk menjauhi lebih banyak pelajar dari musuh besar kita itu, yaitu dia yang diperanakan. Namun, sudah mengetahui bahwa kalian ini tangan kananku dan tangan kiriku sungguh tidak berkualitas. Siasat yang kalian buat murahan, mudah dipatahkan oleh musuh besar kita itu. Namun, aku mengetahui apa yang dapat memecut kalian untuk mengeluarkan usulan berkualitas. Kalian harus berdebat untuk membuat proposal bagaimana cara menyesatkan umatnya. Pemenang debat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kalian harus menyakiti hati lawan debat kalian. Dan yang paling hebat, menyakiti lawan debat itulah yang menang. Kedua, argumentasi yang menghasilkan penyesatan terhebat itulah yang menang. Silver kami, kelicikanmu sungguh mengagumkan. Kau tahu bagaimana caranya membuat kami bisa bekerja menghasilkan siasat terkotor. Oh, Silver yang maha hina, tidak ada yang bisa memikirkan cara yang lebih salah daripadamu. Mulai dari kau, tangan kananku. Oh, Silverku, kelicikanmu sungguh mengagumkan. Kau tahu, akulah yang paling licik setelah engkau. Beginilah argumentasiku yang aku yakin akan membungkam si kiri dan menusuk hatinya terdalam. Dia akan iri pada siasatku yang aku pelajari langsung dari tuanku Silver. Menurutku, cara terbaik untuk menjauhkan para pelajar dari musuh besar kita itu adalah dengan cara membuat mereka berpikir seperti kita, supaya dia sejauh mungkin dari pembaharuan akal budi. Kita sebarkan gambar dan rupa kita yang menawan, yang telah menjadi idola banyak orang. Terbukti, idola-idola yang kita sebar itu berhasil mengalahkan musuh besar kita untuk mendapatkan posisi terpenting dalam hati manusia. Suara mereka lebih didengar dari suara musuh besar kita. Benar. Interupsi yang maha hina. Ya, mau bilang apa kau? Aku yakin tangan kananmu itu sudah mencuri ideku. Karena itulah yang persis mau kukatakan. Sungguh bengkok jalan tangan kananku itu. Aku suka. Memangnya dari kau tangan kiriku ada ide apa lagi? Menurut hematku yang jauh lebih arogan daripada tangan kananmu yang wan prestasi itu, Baginda, kita harus membuat para pelajar lebih merasa. Aduh, maaf terpaksa mengatakan. Kitab suci mereka adalah buku yang paling membosankan di dunia. Kita harus membuat mereka lebih menyukai hiburan-hiburan daripada penghiburan dari, kitab suci mereka. Interupsi yang maha hina. Aku yakin tangan kirimu itu telah mencuri ideku. Aku punya buktinya. Enak saja, itu hasil pemikiranku sendiri. Aku sudah mengubahnya sedikit-sedikit. Mengubah sedikit-sedikit itu plagiat namanya. Sekolah tidak kau dulu. Itu jelas ideku. Ideku, aku yang pertama kali mengatakannya. Itu hasil pemikiranku sendiri. Diam, tenang. Yang tertib, yang teratur bicaranya.
Meskipun aku menyukai kekacauan, harus kuakui, harus ada keteraturan. Cah, tangan kanan, kau bilang kau punya bukti tangan kiri plagiat? Benar, bukti hanya membuktikan seberapa tidak jujurnya tangan kiriku itu. Itulah yang kusukai dari dia. Itulah sebabnya kau ini pemimpin kami yang kami takuti sekaligus yang kami benci. Sampai saat ini pun kami masih belajar untuk makin korup dan tidak adil seperti engkau. Lalu apa tugas kami, kaki kanan dan kaki kirimu ini? Kuingatkan kalian para kacung dan jongos hanya boleh berbicara pada ekor baginda, yaitu aku sendiri. Jaga mulut kalian baik-baik kalau mau bicara. Kalian harus mempromosikan idola-idola dunia. Buatlah mereka lebih didengar daripada musuh besar kita yang disebut, maaf, anak Allah itu. Hiburan-hiburan dunia harus kalian buat lebih menarik daripada kitab suci mereka. Buatlah mereka terpisah dari komunitas gereja yang disebut, tubuh Kristus, yang sangat menakutkan untuk disebutkan sekalipun. Rayu, bujuk mereka untuk masuk ke dalam pergaulan bebas dengan orang-orang kita. Tebar ilusi bahwa mereka bisa hidup bahagia tanpa harus berdoa dan membaca kitab celaka itu. Siap, laksanakan. Teman-teman semua, selamat datang. Inilah kisah kita di sekolah Kristen Calvin. Calvin dibangun dengan suatu visi membentuk karakter penerus bangsa yang beriman, berilmu, serta berperasaan dan juga bertanggung jawab. Berimanlah pada Kristus, dialah jaminanmu. Peganglah kuat terus, itu yang diajar oleh guru-guru. Walau sudah harus berdiri sendiri, ingat hikmat yang diajarkan pada kita. Bolehkan kini yang boleh berekspresi, tapi jangan lupa iman Kristiani. Di sekolah ini aku ditempatkan bertemu guru dan juga teman, membina ilmu, karakter iman dalam komunitas yang jadikan. Banyak guru yang luangkan waktunya, Mendengarkan curhat colongan kita, berelasi dengan rela dan suka. namun disambut dengan hangat. Walau sudah harus berdiri sendiri, ingat hikmat yang diajarkan pada kita. Bolehkan diri yang boleh berekspresi, tapi jangan lupa iman Kristiani. Ingatkah kamu 3, 2, dan 1? Kita diajak untuk berpikir kritis, memiliki ide-ide kreatif, belajar kolaboratif, Sekolah kehidupan. Oh, hargai guru dan teman yang ada, komunitas yang baik tak mudah didapat. Memang boleh ikut perkembangan zaman, tapi jangan lupa siapa kita. apa tujuan hidup kita, apa yang kita pegang kuat.
jangan lupakan iman Kristen. Be thou my shield and my sword for the fight. Be thou my armor and be thou my might. Thou my soul's shelter and thou my high tower. Raise me toward heaven, O power of my power. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou my
Mari saya ceritakan sebuah kisah tentang sebuah sekolah kehidupan, di mana kita belajar dari menulis meja ataupun membaca sampai menghitung aljabar. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu firman Tuhan dan belajar darinya.
Kami memang masih anak kecil yang kami masih sangat terbatas, tapi kami juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Semakin dewasa, semakin dituntut. Kembangkan talentamu, penuhi panggilanmu. Teruslah berkreasi, teruslah berprestasi bagi kemuliaan Tuhan. Dengan bimbingan guru dan dukungan teman, ikutlah perjalanan kami. Langkah demi langkah kita lewati bersama, diperlengkapi untuk hadapi masa depan membentang. Tak mudah dibentuk dan ditampa dalam masuki rencananya, berkarakter mulia sebagai remaja Indonesia. Inilah kami yang beragam, menjadi satu dalam Kristus, sekolah Kristen Calvin. Demikianlah pementasan acara demi acara Open House pada pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ternyata perjalanan baru itu adalah perjalanan di sekolah Kristen Calvin yang bagaimanapun berbagai macam kondisi disatukan di dalam pembentukan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perjalanan di dalam pementasan seni ini memang sudah selesai, tapi kami mengundang untuk Bapak, Ibu sekalian mengadakan perjalanan untuk menyaksikan pameran dari unit TK, SD, SMP, di SMA di bagian luar dari aula ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan satu paspor setiap satu keluarga. Silakan untuk boleh mendapatkan cap dari masing-masing stand unit, dan apabila minimal mendapat 2 cap, Bapak Ibu akan mendapatkan kenang-kenangan cindera mata dari kami. Sekali lagi, demikianlah acara Open House kami pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.